Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masih semangat kamu sekalian? Ini kita masuk ke materi yang ketiga. Jadi seperti yang kami sampaikan, materi kita ini bersambung dan berkaitan. Yang pertama kita berbicara tentang komunikasi dalam hubungan suami istri, dalam hubungan berkeluarga. Dan yang kedua kita berbicara tentang akhlak mulia. Dan yang ketiga dari berikut juga tak kalah penting, bagaimana peran ayah dalam keluarga. Nah, semuanya ini saling mendukung. Yang pertama tadi Prof berbicara tentang bagaimana gender, ya. Yang kedua akhlak mulia. Yang ketiga peran seorang ayah, peran seorang suami, calon ayah yang perlu kita ketahui di sini ialah bagi laki-laki dan juga bagi seorang ibu merasakan manfaat daripada tanggung jawab seorang ayah atau seorang suami. Ya, kepada Ustaz Azhar, waktu yang tepat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, kita lanjut. Ini karena berkait terus ya. Ini siklus hidup yang diajarkan, yang kita mau tidak mau itu melewati. Nah, kalau ada juga yang tidak mau, berarti tidak normal, gitu ya. Kita kan dimulai hidup itu dari apa? Lahir ya, lahir itu tidak bisa dihentikan. Kamu bayi aja terus, tidak bisa. Dia terus besar. Kalau sudah besar, dia sekolah. Kalau sudah sekolah, dia menikah ya. Kalau sudah menikah, tidak bisa dia bilang, oh tidak boleh ini tidur satu kamar ya. Kalau sudah tidur satu kamar akan melahirkan anak. Nah, seperti itu siklus hidup. Jadi kalau ada LGBT tidak kawin dia. Nah, itu tidak sesuai dengan siklus hidup itu, tidak normal ya. Baik, kita masuk ke dalam masalah peran ayah dalam keluarga. Kalau tadi komunikasi dengan istri dan sebagainya sudah, ini bayangkan Anda sudah jadi bapak. Memang ada yang sudah jadi, ada yang sudah berkeluarga berapa orang? Coba tunjuk tangan. Baru satu ya. Oh, dari sebelah kanan baru satu ya? Baru satu. Ada Pak Juki. Ada. Sudah yang sudah berkeluarga. Alhamdulillah. Ada rencana nambah, Pak? Nambah. Oh ya, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Teguh Azhar Ibrahim, LC. Saya lulusan dari Al-Azhar, Akidah Filsafat. Keluarga alhamdulillah saya punya anak 4 orang dari istri pertama. Cuma Allah belum mentakdirkan apa istilahnya ya, dari 4 orang anak ini cuma satu yang selamat ya. Itu dari istri pertama. Dari istri kedua tidak ada istri. Tidak ada istri kedua, yang satu ya. Baik. Semuanya kalau bahasa Inggrisnya saya dengar Umi Khamisah ya tadi. Okay, good English. Not good ya. Arabic masih. Ya, iftah ya Ustaz. Kita mulai dengan film ya. Iftah. Sini, nggak nampak. Saya. Jadi dulu sambil ini saya ceritakan film ini. Dulu waktu film ini sudah lama sekali, tahun 80-an. Saya lahir tahun 70, jadi sudah ikut film itu. Jadi Bill Cosby pernah dengar ya? Oke, mungkin sudah dipahami ya. Sekitar kita mengulangi. Ini itu yang akan dihadapi oleh seorang ayah. Ya. Ibunya, orang tuanya menginginkan anaknya itu kuliah. Dia bilang, saya mau cukup hand up saja di SMA, gitu kan. Ingin jadi orang regular people, orang yang biasa. Oke, gak ada masalah kata bapaknya. Ini komunikasi dengan anak, gitu kan.
Kira-kira berapa gaji menjadi orang yang biasa, orang kerja biasa? Per minggu $250 katanya. Oh nggak apa-apa, saya kasih $300. Jadi sebulan dia dapat $1.200. Wah sudah happy dia kan. Terus langsung bilang, oke, baik, saya akan bayar, dibayar $1.200. Dia bilang pertama diambil adalah apa? Pajak $350. Dia bilang sama bapaknya, orang pajak itu biasanya yang didatangi memang orang biasa seperti kamu dulu, regular people gitu kan. Kemudian terus diskusi, diambil, kamu itu kan dia, oh nggak apa-apa, masih ada $850 ya. Kemudian dibilang sama bapaknya, kamu tinggal di Manhattan itu mahal, harus bayar $400 paling kurang, diambil lagi $400 gitu kan. Oh nggak apa-apa ya, saya tinggal di New Jersey aja, New Jersey itu lebih murah, $300, dia tarik $100 ya. Kata bapaknya, kalau kamu tinggal di New Jersey, berarti kamu harus punya sepeda motor, harus punya mobil, gitu kan? Ada mobil. Oh nggak apa-apa Pak, saya naik sepeda motor aja, ya tarik. Kemudian nanti kamu perlu baju dan helm, gitu kan? Tarik lagi, dan sebagainya. Kemudian sudah tinggal berapa? $200 lagi terakhir tuh. Singkat cerita itu dia bilang. Oke, sudah oke, saya nggak apa-apa, $200. Belum makan, belum dihitung. Tarik semua ini ya. Ini kan gaya komunikasi seorang bapak dengan anak. Ini sayang sekali, film-film, saya nggak ikuti lagi film sekarang. Kalau di Indonesia nih filmnya kuntilanak aja, nggak mendidik apa-apa. Ya, kan? Ini kan film-film pendidikan, syukurnya ada Upin Ipin untuk anak. Tapi Upin Ipin hanya untuk anak. Kita orang tua tidak ada, ya. Jadi kalau saya perhatikan ibu-ibu itu ya, termasuk istri saya, film Korea, film ya kuntilanak itu dan sebagainya, nggak ada nilai pendidikan. Live film itu dibuat, ya kebetulan kami ini buat film nih bertiga nih. Ada kameramen ini, bisa dilihat nanti. Ada Cahaya Bukit yang kemenang. Di persimpangan jalan, kemudian Arribat, bisa ada di YouTube. Ya. Ini gaya komunikasi yang kemudian film ini ingin menyelesaikan masalah di Amerika tahun 80-an itu masalah komunikasi antara anak dengan bapak, dengan ibu. Anak itu free maunya untuk kuliah aja nggak mau dia kan, ukurannya seperti itu kan, untuk kuliah banyak serial-serial yang menarik, mungkin bisa dilihat di Bill Cosby gitu kan, dilihat di YouTube itu bisa jadi pelajaran buat kita. Baik, peran ayah dalam keluarga itu tugas utama itu membesarkan anak, ya membesarkan anak itu ya bekerja itu bukan tujuannya adalah membesarkan anak. Ya, bekerja itu untuk mendapatkan uang untuk membesarkan anak, kan begitu logikanya, bisa diterima gitu kan, bisa diterima. Juga ibu, tugas kita dalam hidup ini menciptakan generasi kemudian yang selalu lebih baik gitu. Jadi kalau tadi ada yang sudah mau menikah ya, atau yang sudah menikah sudah punya anak, tidak ada masalahnya. Yang pernah bercita-cita menikah tidak punya anak, ya, menikah tidak punya anak, jangan pernah bercita-cita, karena ini sudah berkembang hal ini. Apa istilahnya child free, ya, itu dakwahnya Dajjal itu ya, child free, bertentangan dengan apa insting manusia, naluri manusia itu kita menikah ingin punya anak, punya keturunan, gitu. Dan apa istilahnya? Kalau film ini, Bill Cosby itu menyelesaikan komunikasi antara anak dengan orang tua. Film Jepang, saya juga nggak nonton, cuma membaca reviewnya saja gitu kan. Film Jepang itu agak ke begitu sedikit gitu ya, bahkan banyak itu. Kenapa? Orang Jepang nggak ingin punya anak, ya. Maka filmnya ya agak begitu untuk menarik orang punya anak, ya. Film Korea gitu, film Korea karena tingginya perceraian, dibuatlah film-film yang romantis semacam itu untuk menyelesaikan masalah yang ada di negara mereka, gitu kan. Kemudian kalau akhir-akhir ini kalau diperhatikan ya,
film-film Hollywood itu, coba bisa lihat sering saja perempuan itu bisa menembak, bisa berkelahi dan sebagainya, kan begitu, ya kan, rata-rata kan begitu tampakkan. Apa yang ingin tampakkan? Karena kekerasan KDR itu paling tinggi di Amerika. Jadi negara ingin menyelesaikan dengan pendidikan lewat film itu. Ya, bukan ini apa pelajaran sinema, enggak, kita belajar tentang orang tua. Ya. Kemudian begitu juga misalnya kalau seperti film India, kalau dulu masa-masa saya kecil itu, film India selalu ceritanya anak polisi diculik sama penjahat. Ya. Dia besar jadi orang baik, jadi polisi lagi. Ya. Anak penjahat dipelihara sama polisi. Ya. Besar dia jadi penjahat, kan begitu skenarionya kan. Sekarang tidak lagi. Itu persoalan dulu memang dihadapi oleh India seperti itu. Kalau sekarang sejak Three Idiots itu filmnya sudah bagaimana berpikir setiap orang itu punya bakat masing-masing. Karena ada masa di India itu semua orang dipaksakan untuk jadi engineer. Ya. Memang ada hasilnya di Valley di Amerika itu, Silicon Valley itu rata-rata orang India bekerja. Ya. Di Google itu rata-rata orang India karena pengaruh dari itu. Ya semua orang kalau sudah nggak masuk ke kuliah engineer ya putus asa, bunuh diri. Nonton film Three Idiots, ya nonton, coba, itu bagus sekali. Jadi film itu merubah mindset bagaimana harus berpikir semestinya dalam itu. Baik, ini berkaitan dengan bagaimana mengeducate people, gitu, mengajarkan masyarakat. Jadi kalau kita nonton film, kebutuhan kita sekarang apa sebenarnya? Yang ini tidak dipikirkan oleh pemerintah. Ya, saya tidak tahu kalau Indonesia ini butuh kali urusannya dengan kuntilanak. Channel ini kuntilanak lagi. Jadi persoalan kuntilanak itu jadi perhatian besar pemerintah Indonesia. Alhamdulillah. Orang enggak. Baik. Kemudian sebelum kita masuk lebih jauh, anak itu salah satu faktor yang membuat awet perkawinan, pernikahan. Seperti dicerita tadi kan. Tak bisa kalau mau istilahnya begitu menikah sebelum menikah. Kalau saya nggak pacaran, tunjuk sama ibu saya suruh menikah. Ini perempuan yang kamu nikahin. Ya siap, ya, saya nikah. Ya. Selesai. Kalau tradisi misalnya kami orang Muslim nggak tahu pacaran. Ya. Jadi tradisi romantis sebelum nikah. Oh, you are my darling, you are my macam-macam lah ya. Begitu 3 bulan menikah, bubar. Ada kawan saya, dia pacaran 12 tahun. 12 tahun. Ya. Ya, menikah tinggal setengahnya saja. Bukan 6 tahun, 6 bulan. Setelah itu bubar. Katanya ada anak perempuan, dah besar anaknya itu kan. Jadi karena romantisme itu udah habis di masa pacaran. Ya, bangunlah romantis itu setelah menikah. Halal itu romantis. Jangan. Nah, anak ini pengikat hubungan suami istri. Makanya begitu menikah atau kalau bisa punyalah anak sebanyak mungkin. Kalau mampu dididik ya. Kalau nggak mampu ya ikut KB. Saya nggak boleh melawan program pemerintah, itu kan. Kalau mampu silakan. Ya, misalnya seperti Pak Dokter ini, ini mampu insyaallah kan untuk punya. Tapi kalau tambah istri itu tidak berani saya bilang apa-apa. Ibu-ibu banyak sini. Ya, itu. Karena ketika seorang suami marah, ya, suami atau istri ada bertahun-tahun dia menyimpan kebencian terhadap suaminya atau suami menyimpan kebencian terhadap istrinya, dia tahan emosi itu demi apa? Demi anak. Demi anak. Kalau orang tua berantakan, ini komunikasi pasangan sudah diceritakan tadi. Efeknya itu paling besar pada anak. Ya, orang tua berkelahi, orang tua sakit, orang tua itu anak-anak itu dia pendam itu. Makanya peran ayah terutama, kemudian ibu, ya, walaupun ummahat madrasatul ula, ya, ibu itu sebagai sekolah pertama, gitu kan. Itu betul, tidak salah, itu betul ya. Tapi peran bapak
untuk membangun mental anak itu sangat penting, ya, sangat penting. Karena apalagi anak laki-laki, ya, anak laki-laki itu, ya, maaf Bu, ya, memang ketika masih kecil itu beda gitu kan, tapi begitu sudah besar, baik laki maupun perempuan, makanya dalam Islam itu kayak yang diambil paternal kan, bukan maternal, kan? Bapak anak siapa? Azhar bin Ibrahim, ya, berarti kan ikut bapak saya dari segi maternal. Memang peran orang tua laki-laki terutama sangat besar. Istilahnya pengorbanan ibu juga luar biasa. Nah, di sini seorang orang laki-laki, ya, harus mampu. Memang kita diberikan kelebihan akal, ya, bukan perempuan kurang, enggak, ya, bukan kurang, marah nanti, ya. Bukan kurang, karena kita laki-laki ini segala persoalan kita selesai dengan logika, ya. Ibu-ibu dengan perasaannya, kan pas itu, ya. Kalau dua-dua logika atau dua-dua perasaan misalnya, kalau logika dua-dua bisa berantakan itu, berkelahi tiap hari, ya. Kalau dua-duanya selesaikan lewat perasaan, romantis sekali, yang nggak bergerak hidup ini, ya kan. Ya, seperti itu. Jadi itu di sini memahami pasangan demi anak, ya, demi anak itu. Bapak Ibu sekalian, saya telat menikah, umur 35 baru menikah. Kemudian punya anak pertama itu setelah 4 tahun, hanya 12 jam meninggal. Jadi belum merasakan. Ke Australia 2012-2014 hamil, setelah 4 tahun juga, 3 bulan gugur lagi, ya kan, gugur. Nah itu baru saya pulang ke sini, lahir anak ketiga, alhamdulillah sudah umurnya udah 6 tahun, ya. Kemudian lahir lagi anak perempuan 5 bulan umurnya, meninggal lagi. Jadi betapa artinya perasaan sayang terhadap anak, apapun marahnya suami, karena anak satu-satunya lagi kan, apapun marah suami, istri saya terhadap saya atau apa, itu ya saya selalu mikirkan anak saya, ya. Bilang kalau ngamuk jangan di depan istri, di depan anak. Kalau saya memang sudah bebal ada masalah ini kan, ya. Dan saya memilih selalu tidak pernah bertengkar dengan istri, ya. Saya tahu kalau saya bertengkar pun akan kalah nanti, ya. Lebih baik kita mengalah sebelum berperang gitu kan. Ya. Jadi kalau ini bapak-bapak anda perlu diikuti cara saya, mungkin ada cara sendiri itu. Jangan bertengkar dengan istri. Kita nggak cukup kosakatanya. Ya kalau ibu-ibu cukup itu. Anak perempuan dia marah itu, dia bilang nggak tahu mau bilang apa lagi, akhirnya bilang 1, 2, 3 anak perempuan. Kalau laki-laki enggak. Nah, ini berkaitan. Kemudian ayah, ya, my father is Superman, ya. Apapun, ya, posisi kita, ya. Jadi di sini menjadi panutan bagi anak-anak karena ia mewakili prototipe kedewasaan, keberanian dan kerja keras. Anak cenderung meniru perilaku ayah, baik itu cara dia berinteraksi dengan orang lain maupun cara dia menghadapi masalah. Ketika seorang ayah berkomitmen pada nilai-nilai moral dan kerja keras, maka langsung menularkan nilai-nilai tersebut pada anak-anaknya. Bapak Ibu sekalian, dulu kita waktu kecil nih cita-cita ada yang jadi pilot, ada enggak? Ada kan cita jadi pilot enggak? Enggak kan? Saya juga gitu, lihat pesawat mau jadi pilot. Nah, ya, astronot, ya kan? Ternyata nggak jadi astronot, kan? Jadi dokter dan macam-macam, jadi polisi dan sebagainya. Faktanya dalam hidup kita nggak jadi seperti itu nggak seperti yang kita citakan. Itu kan? Apapun profesi kita sekarang, ya, saya tidak mau merendahkan profesi tertentu. Itu apa istilahnya, itu kehormatan, ya. Sampai pemulung itu sebuah profesi yang harus dihormati. Dia cari yang halal, ya. Lebih baik dia misalnya pemulung, kalau jumpa bilang, Bapak lebih baik daripada seorang menteri yang koruptor. Nah, itu harus dibangun kebanggaan itu, ya. Nah, dan ini hebatnya itu pengaruh orang tua terhadap anak. Orang tua yang pemulung, dia berani nggak bilang sama anaknya pemulung? Dia tiap kan tahu anaknya, nggak dibilang tapi kan tahu anaknya itu, bahkan anaknya kadang-kadang ikut kan,
Ikut belum? Pernah dia merasa rendah diri sebagai pemulung? Kalau merasa rendah diri berarti dia enggak profesional sebagai pemulung, ya. Tapi sehebat-hebatnya seorang menteri, tahu saya menteri, ada enggak seorang menteri yang koruptor? Misalnya contoh saja nih ya, bilang sama anak tahu posisi bapak ni menteri dan koruptor. Enggak ada kan? Enggak ada, karena itu perbuatan yang memalukan disembunyikan. Jadi apapun profesi kita, di depan anak kita itu kita harus menjadi Superman. Jangan pernah kita menyampaikan kepada anak kita, ini yang sering terjadi, itu kan, alah nak, bapak kan ini hanya seorang supir, tukang becak. Nah itu strong, ya. Berikan kebanggaan, karena ya orang yang anak supir, anak pemulung, maaf ya, saya bukan merendahkan itu ya, ketika dia lulus, misalnya anak seorang pemulung, lulus S3, jadi berita heboh enggak? Heboh, viral, internasional, bukan saja, bangga. Ketika berpidato, saya menyelesaikan ini, bapak saya adalah seorang pemulung. Saya enggak pernah lihat kalau dikasih kesempatan pada yang lulus anaknya misalnya, bapak saya adalah seorang kepala dinas. Enggak pernah saya dengar. Kemudian karena dia lulus S3, bapaknya kepala dinas, viral. Ada enggak? Enggak ada. Ya. Maka kebanggaan siapapun kita, we have to be always Superman for kids, ya. Anak kita ini harus menjadi Superman di hadapan anak kita. Bagaimana caranya? Itu dengan nilai akhlak itu yang kita tanamkan. Nilai akhlak yang kita tanam. Nah, kita boleh ceramah, nak kamu harus jujur, nak ya, kamu harus sopan dan sebagainya gitu ya. Anak itu kita bawa mana? Kita berbicara dengan orang lain tidak sopan. Kita maki orang lain dan sebagainya depan anak. Sementara kita ajarkan anak untuk jujur, tidak jadi itu. Ya. Anak itu istilahnya dia tidak pandai mendengar, tapi cerdas dalam melihat. Saya sepertinya contoh lagi. Nah, nanti kalau ada datang bapak-bapak atau ibu-ibu bilang bapak tidak ada di rumah. Lalu kita ajarkan anak kita untuk jujur, tidak jadi itu. Ya. Makanya sebagai Superman itu nak mesti harus pakai baju itu terbang gitu ya. Menanamkan akhlak, menanamkan nilai-nilai kejujuran, kesopanan dan sebagainya pada anak itulah seorang bapak Superman. Saya selalu mengenang bapak saya, seorang yang tegas, tidak banyak bicara, orang yang jujur, orang tidak mencampuri urusan orang lain. Itu kan dia stick on his problem. Itu kan nilai yang ditanamkan pada saya. Bahkan maaf ini bukan maksud apa, pas saya masuk tadi ada Dr. Inayatillah tadi itu, kami kawan seangkatan di Jogja. Jadi maaf ya. Teku kami ya, keluarga Teku ya, secara logika itu banyak duit kan begitu keturunan, tapi setelah revolusi sosial itu kan semua selesai ya. Tapi ada satu nilai yang bapak saya sampaikan kepada saya, and he is Superman for me ya. Dia menjadi seorang supir ya, kerjanya supir, dan bagi saya adalah bukan supir tapi Superman. Masa kecil kita biasalah nggak mau sekolah, apa kata bapak saya? Tak banyak bicara beliau almarhum. Kamu nggak apa-apa kalau nggak mau sekolah, nggak apa-apa. Ya. Itu di orang kampung kami itu bekerja itu ambil batu di sungai itu kan. Ya siapkan dirimu untuk seperti itu, orang ambil batu. Ya, kalau kamu siap nggak apa-apa. Ya. Kemudian satu lagi dia bilang, saya tidak punya harta di Lamlo, Bapak Selam. Kalimat ini dikasih tahu saya SD, masih SD, tapi melekat sampai hari ini. Ya. Dan saya walaupun ada karena kalimat ini, kami tidak konflik harta dengan keluarga lain. Jadi pas ini cerita menaik, pas saya pulang dari Mesir, abang saya datang ke Kuala Lumpur, adik saya memang tinggal di Kuala Lumpur. Kemudian ada seorang sepupu kami dari Amsterdam, dia tinggal di Amsterdam, ke Kuala Lumpur juga. Kemudian saya ada abang sepupu, memang dia sudah jadi warga Malaysia. Diundanglah kami makan. Cerita sudah habis makan, dia bilang,
kita di Sigli Lamle tu ada tanah macam-macam. Ayo kita bagi. Lalu ditanya sama abang saya, Nazir, kamu tahu tentang itu? Dia bilang, tidak tahu. Setahu saya bapak enggak pernah bilang itu. Tanya sama saya, Pun gimana? Kamu tahu? Tak tahu saya, dari kecil merantau. Ya kan? Tanya sama adik saya, Tasmi gimana? Kalau dua orang ini tidak tahu, jangan tanya sama saya. Ya kan? Kemudian ditanya lagi sama sepupu dari Amsterdam itu, dia namanya Ponteh dipanggil. Ponteh gimana? Alah bang, saya di Amsterdam ada sedikit harta, ngapain saya ngurus itu? Tidak ada konflik harta. Karena apa ada kalimat? Kami nggak mau tahu lagi, karena itu sudah ditanam sejak kecil, semuanya ada. Kalaupun orang bertengkar pun bukan harta kami. Kalau itu misalnya punya harta kami, tapi ditanamkan oleh ayah, itu bukan milik kita, sudah selesai. Maka hari ini begitu banyak keluarga berkelahi gara-gara harta warisan, betul enggak? Betul. Ya. Maka kalau sudah punya anak nanti, ya, tanamkan ini. Walaupun banyak hartanya, tapi jangan kita yang apa istilahnya deuthat, bahasa Aceh itu, deuthat, sehingga anak itu berpengaruh. Dan yang lebih buruk lagi, ya, dalam mendidik anak ini, konflik antara abang dengan adik masalah harta. Ada enggak? Banyak, ya banyak. Ya, kalau dihitung-hitung hartanya tuh enggak banyak. Misalnya 200 juta untuk untuk zaman ini udah enggak banyak itu dibandingkan nilai keluarga abang adik itu. Yang lebih buruk lagi, setelah dia berkelahi dengan abangnya atau adiknya, dibilang sama anaknya, baik ajak li apa kan haji kebun. Ada enggak seperti itu? Banyak. Ini dia merusak diri sendiri, juga merusak anaknya. Ya, makalah yang kita ajarkan kepada anak, kita Superman, maka anak itu akan jadi Superman dengan gaya. Baik Ustaz, next. Nah, peran kita orang tua, ya, ini sebagai pemimpin rapat dan komandan, ya. Jadi partisipasi ayah dalam pengambilan keputusan sehari-hari dalam keluarga, membantu anak memahami pentingnya berpikir logis, ya, dan mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan pembelajaran. Ini ketika kita membuat keputusan dalam keluarga bersama anak ini, ya, bersama anak, itu anak bisa mengikuti cara kita berpikir, tapi kita sehat dulu dalam cara kita berpikir tuh, sehat gitu. Oh begini, oh begini, oh begini, oh begini, ya, ditanamkan, ya, ditanamkan sejak dari kecil. Semua keputusan yang kamu buat, wahai anakku, jangan merugikan orang lain. Bagaimana caranya? Dengan bermusyawarah. Ya, anak itu bukan apa istilahnya, maaf cakap, bukan kerbau yang hanya dia diperintahkan, enggak. Apalagi anak sudah mulai paham itu yang kita bicarakan. Bahkan anak dibiasakan, gitu kan, dibiasakan anak itu diajak bicara, komunikasi, ya, sehingga itu dia otaknya itu berkembang dalam berpikir. Ditanya, gimana anak ini? Bagaimana? Anak sama, ini kan pengalaman masing-masing, pasti yang sudah menikah itu punya anak, kan? Saya praktekkan itu. Umurnya sejak dari dia sudah mulai bisa bicara, itu selalu saya ajak diskusi. Bagaimana anak, kita keluar hari ini? Dia pergi ke pintu, dia buka pintu. Oh Abi, nggak masuk akal nih, panas sekali, nggak usah kita keluar. Apa? Nggak keluar, nggak salah. Ya, ini merangsang dia untuk berpikir logis, itu nggak salah. Bahkan sangat mengejutkan saya dalam seminggu atau 2 minggu yang lalu itu. Dia tanya, habis salat maghrib, saya nggak salat kalau maghrib ini. Maghrib isya nggak salat di jamaah, ya, subuh salat jamaah. Kenapa? Apanya anak saya kalau saya duduk apa istilahnya tahiyat akhir itu seperti tahiyat awal gitu kan. Anak saya belajar enggak kalau tahiyat akhir itu harus kakinya seperti ini. Lagi salat diangkat-angkat kaki saya. Dia kenapa ini? Itu habis salat bilang itu salah Habib. Jadi saya coba bawa ke masjid.
begitu ada orang di masjid itu duduk seperti tahiyat akhir di tahiyat awal, diangkat-angkatnya kaki orang. Oh, nggak bisa diajak lagi nih. Terus benar sampai dia paham itu, dia mau perbaiki semua kaki orang kan masalah ini. Masalah. Ini yang mengejutkan saya. Dia tanya begini, habis salat maghrib, Abi, Mama kalau sudah tua nanti meninggal kan? Ya. Semua kita nanti kalau sudah tua itu akan meninggal. Anak baru umur 6 tahun ya. Lalu Abi juga gitu kan, kalau sudah tua nanti meninggal. Ya nak, semua kita yang hidup ini ada masanya setelah tua meninggal. Oh, lalu dia bilang, anak 6 tahun ya, semoga waktu itu, namanya Mujib, semoga waktu itu Mujib sudah punya keluarga sendiri. Kan jauh kali dia berpikir. Jauh kali dia, semoga nanti Mujib sudah. Ya, itu diajak komunikasi. Ya, ada masa-masanya kita itu harus jadi komandan. Ya, apa maksud komandan? Ada aturan hidup yang dia itu tidak boleh negosiasi. Nah, ini sudah azan, salat, nggak habis sebentar lagi. Ah, ini nggak berlaku musyawarah. Ya, yang berlaku adalah komandan, posisi komandan. Siap, salat. Nggak bisa bergerak kalau belum salat, atau makan, selesaikan makan dulu baru baca buku. Ya, nggak boleh makan sambil baca buku. Itu peran komandan, gitu kan. Kalau nonton Ipin Upin itu, ya begitu azan matikan, gitu kan, atau setidaknya kecilin suara, gitu kan, atau hilangkan suaranya. Itu peran kita sebagai komandan. Ya, apa istilahnya, kalau anak kita perlakukan kan, kalau sudah Habib bilang A maka tidak boleh B, itu nggak berkembang otak anak itu, ya, nggak berkembang. Ada masa-masa kita gimana, kita kasih pilihan, ini bagaimana, walaupun kecil nggak ada masalah, ya, walaupun dia masih kecil, untuk merangsang otak dia berpikir. Jangan tentara terus untuk anak, jangan. Nah, maksud saya perintah-perintah yang keras itu, ya. Baik, next. Peran ayah dalam membesarkan dan menyemangati anak, berkomunikasi dalam membangun rasa percaya diri mereka. Anak-anak yang merasa didukung dan dihargai oleh ayahnya seringkali mampu menghadapi tekanan sosial dan psikologi. Seorang ayah meningkatkan rasa kompetensi dan kemampuan anaknya, dapat melahirkan generasi individu yang memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Ada, nanti bisa di Google bisa di search, ya. Kalau anak dibesarkan dengan memaki, maka dia akan membenci, itu kan seperti itu, ya. Dan seterusnya, mungkin nggak cukup waktu kalau kita bahas di sini. Begitu juga di samping komunikasi, merangsang dia berpikir, ya, otaknya berpikir, ya. Kita ajar dia berkomunikasi, ya. Juga kita ajarkan dia itu percaya diri. Kita ajarkan dia percaya diri, berani dia. Kadang-kadang kalau anak kecil itu takut juga. Saya karena anak satu-satunya nih, ya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya. Dulu masih umurnya 2 tahun, saya jadi wakil direktur di pesantren. Jadi lagi kami di masjid, dia lari. Kumpul dengan kawannya, ya, dia 2 tahun, kawannya 3 tahun, masih belajar lari. Lari di jembatan, keluar jalannya gelap. Nah, dia kawannya bilang, Abi Azhar, Mujib udah lari keluar. Apa nggak sesak nafas? Ya, sesak nafas kita kan anak kecil. Wah, lari kemana-mana kita untuk cari, ya. Itu kan terlalu berani anak. Ya, terlalu berani menimbulkan rasa takut buat kita, ya. Dan itu wajar. Waduh, saya pusing juga bagaimana, karena waktu kita mengajar maghrib dia keluar, kalau kita suruh dia duduk dalam masjid akan memecahkan konsentrasi yang sedang belajar, ya kan. Akhirnya dia nonton itu Jepang itu yang ada hantu-hantunya itu, makhluk. Dia sebut bahasa Indonesia makhluk. Saya nak tahu film apa? Cindy, ya. Saya nak tahu juga. Komik film kartun itu, tapi ada hantunya itu, Terus dibilang sama saya, pas gelap gitu kan, Abi ada makhluk itu maksudnya hantu gitu. Karena di situ disebut makhluk, ya.
Waduh, saya pikir ya sudahlah, alhamdulillah. Jadi dia akan terkontrol tuh yang tempat-tempat yang gelap, keluar ke rumah sendiri ya. Tapi ini juga kita tidak boleh membiarkan dia takut sama hantu. Ya, takut sama hantu itu tidak boleh kita biarkan. Nanti akan mempengaruhi sikap mentalnya. Jadi ini kalimat itu kuat, Bu. Ya, Bapak, kalimat yang kita keluarkan itu kuat bagi anak-anak, walaupun dia nggak paham. Saya bilang, nak, kamu harus hati-hati keluar malam, gitu kan? Tempat-tempat yang gelap, tempat-tempat yang berbahaya, dan sebagainya. Hantu itu, ada kuntilanak macam-macam yang kamu tahu itu adanya cuma 2 tempat, ya. Satu itu di TV, yang kedua itu dalam kepala kamu. Rupanya dia ulang itu kalimat itu. Hantu itu hanya ada di TV dan dalam kepala kita, nggak ada realnya, nggak ada. Ini perlu ditanamkan ya, jangan sampai dia nanti nggak ada rasa percaya diri. Itu percaya diri. Nah, ini penting untuk anak-anak itu menanam rasa percaya. Kalau sering kan kebiasaan kita orang di kampung gitu ya, di kampung anak-anak lompat-lompat, teriak orang tuanya, kan gitu ya. Anak-anak buat ini itu, memang betul kita jaga jangan dia berbahaya gitu, tapi jangan dilarang terus, ya, dilarang terus. Bahkan ada sesuatu yang tidak bagus pengaruhnya. Saya bandingkan dengan misalnya anak orang Mesir, ya, orang Mesir. Tadi ada pertanyaan, orang Arab kok nggak sopan ya? Bagus, bukan orang tidak ada sapa. Memang tradisi mereka seperti itu. Jadi kan ukuran sopan tidak sopan itu tergantung tempat adatnya. Kalau kita orang Aceh nunjuk gimana? Gini kan? Coba tunjuk begini di Jawa. Nah, jadi ribut kita kan? Nah, kalau di sini kita tunjuk gini ketawa orang punya. Yang lebih parah lagi di Filipina. Nah, orang Filipina kalau tanya where is the restaurant? Where is the toilet? Jadi dia nunjuk dengan ini. Ya sudah, itu memang adat mereka, itu akhlak mereka, tradisinya. Tidak ada yang salah ya. Nah itu contoh anak-anak orang Aceh lah dulu ya, sekarang tidak, sudah hebat. Jadi kalau ada pertemuan, betul tidak? Nggak ngomong, ya. Nggak ngomong, diam saja. Padahal potensinya luar biasa. Karena dia tidak berani berbicara. Waktu kecil asal bicara gitu. Nyan kahanemi kayak aweh gitu. Nyobut urang tua. Ya. Nggak berani berbicara dia. Padahal potensi. Bahkan karena saya memang lahir di Aceh, ya, tapi besar itu di luar. Itu besar sampai 20 tahun saya di luar. Ya. Jadi kalau pertemuan-pertemuan nasional, ya alhamdulillah, ini saya baru kemarin saya pulang di Jakarta. Selalu dapat kesempatan untuk ceramah subuh, kemudian kata penutup, sampai saya merasa tidak enak, gitu kan? Merasa tidak enak. Ada kawan saya, ustadz juga, ya, ternyata beliau kalau sudah level nasional udah nggak berani berbicara, padahal di sini luar biasa, ya, luar biasa. Makanya anak itu dibangun rasa percaya diri. Kalau sudah sedang dia bicara, kita dengar, jangan dipotong, ya, jangan dipotong. Tiap malam itu kalau bisa, ya, karena saya penulis novel, saya ada menulis novel, jadi kapan saja saya bisa menciptakan cerita, gitu kan. Untuk anak saya tiap malam saya cerita, ya, saya cerita. Bahkan kadang-kadang saya lupa cerita apa kemarin. Jadi ketika suruh ulang lagi, saya sebut buaya, cerita buaya, terus dia bilang, habis itu sudah kemarin. Cerita yang lain itu ya. Ternyata dia menyimpan dengan baik. Kita yang cerita nggak nyimpan, gitu kan? Kemudian kita suruh dia untuk bercerita, ya. Nah ketika merasa dia kan bercerita itu kan harus berdasarkan referensi ya. Nah kita belikan buku-buku cerita gitu. Jadi alhamdulillah ketika dia melihat buku, itu ekspresinya ya, buat buku. Nah, ini mendidik rasa percaya diri itu dengan komunikasi. Next ya.
Kemudian ayah berperan penting dalam mendidik anak tentang arti disiplin dan tanggung jawab ya. Melalui binaan dan bimbingan ayah, anak-anak belajar penting menghormati hukum dan peraturan serta menaati tanggung jawab yang diberikan kepada mereka. Seorang ayah bisa saja bersikap tegas dalam hal kedisiplinan, namun ketegasan tersebut hadir dalam rangka kasih sayang dan keinginan untuk memperbaiki ya. Jadi apa beda komandan peleton dengan komandan yang dengan jenderal ya? Jenderal dia kan punya puluhan ribu bahkan ratusan ribu serdadu kan, nah, itu di bawah komando dia gitu. Tapi ada enggak seorang serdadu di lapangan itu pernah bicara dengan jenderal bintang 4? Enggak pernah. Tapi apa yang dia kerjakan itu berdasarkan perintah dari jenderal bintang 4. Kan begitu dalam militer. Contoh yang paling sederhana gitu kan. Yang dia komunikasi setiap hari dengan siapa? Tentara, komandan peleton. Maka kita harus satu sisi sebagai jenderal, sisi lain kita harus menjadi apa? Komandan peleton untuk anak kita. Day by day, ya, hours by hours, ya, jam per jam kita harus komunikasi terus dengan dia. Lama itu. Jadi kesalahan yang dibuat oleh tentara di lapangan bukan jenderal yang komandan peletonnya. Ini salah, ini enggak benar, ini itu seperti itu. Fungsi kita sebagai orang tua ini harus sebagai komandan peleton. Artinya apakah yang disebut komandan peleton dalam tentara kan main tendang terus? Enggak kan? Main pukul? Enggak kan? Mereka berkomunikasi, berbicara, mengatur strategi bersama dan sebagainya. Nah, itu seperti itu. Dan dia pada masa-masa terjadi perbedaan pendapat, dia komandan peleton, ini keputusan dari saya. Kita dengan anak juga begitu. Ya. Dia mengenal namanya diskusi, mengenal dia bahasa hiwar ya, hiwar, tapi in the end, ini saya komandan. Terus tegas. Seperti itu. Masuk anak-anak itu kan jam tidur itu. Jam tidur itu paling repot. HP. Siapa Pak yang sudah punya anak? Ibu berapa? Ibu yang sudah 20 tahun tadi menikah ya. Berapa orang anak? 5. Ada yang paling kecil berapa umurnya? Berapa? Oh, ya sudahlah, kalau nggak nanya lagi saya. Tapi fenomena umum saat ini orang tidak mampu mengendalikan HP di tangan anaknya. Betul apa betul? Betul. Ya. Ini juga perlu ketegasan. Kita harus jadi komandan peleton. Kita buat peraturan. Kebetulan yang buat peraturan itu bukan saya, istri saya. Dia bilang boleh nonton HP hari Senin. Dia boleh nonton HP hari Senin. Pagi sudah pergi sekolah, pulang jam 12. Ya kan? Pulang dari sekolah, tidur siang, ya. Habis asar pergi ngaji. Jadi dia habis maghrib itu ngaji di rumah, ya. Habis isya dengar cerita, makan dengar cerita, ya, bercerita. Kapan dia ada waktu nonton HP? Ya, antara jam 6 sampai maghrib itu. Ya. Itu peraturan. Dan kita buat, kamu boleh nonton HP hanya pada hari Senin. Dan dia ingat, ini hari apa, Wi? Hari Senin. Wah, itu dia cari terus HP di mana yang dapat gitu ya. Alhamdulillah, tidak addicted, tidak candu. Dan dia negosiasi setelah sekian bulan berjalan kan. Bagusnya Mama jangan di hari Senin, kita pindah aja ke hari lain. Dia negosiasi ya. Ya kita nego juga hari apa? Hari Rabu. Rabu. Ya sama aja dengan Senin kegiatannya gitu kan Rabu. Nah, sekarang hari Jumat. Lebih kurang juga gitu kan. Itu aduh. Makanya kemudian lebih baik dia nonton TV daripada nonton HP. Nonton HP itu pertama mata gitu ya. Kedua kita nggak bisa kontrol apa yang dilihat. Nah, kalau TV kan kita tahu ya apa yang nonton itu dan sebagainya. Nah, dan ya alhamdulillah kita di Indonesia kan pornografi itu kan terkontrol gitu kan banding di barat itu. Itu Bu. Dengan sebagai komandan peleton kita atur hal semacam. Coba Ibu misalnya kalau punya anak nggak bisa dikendalikan HP ini, dicoba cara kami ya. Mulai melalui dialog. Ya, dulu. Misalnya ada juga saya lihat itu di bangun pagi sudah dicek hitam mukanya ya. Mata itu begitu dia bangun enggak berhasil itu.
Ya, karena ketika dia nonton HP dia cerita juga sama kawannya di sekolah. Dan berhasil itu. Ya. Maka yang ditanam itu dalam dirinya, ditanam itunya HP. Kita arahkan ke TV. Kita sibukkan. Memang kita sebagai orang tua ini berat nih ya, untuk itu berat. Kalau istilahnya seperti yang di mukadimah kita tadi, kita orang tua ini tugas utama kita adalah membesarkan anak. Anak itu aset yang luar biasa. Ya. Orang punya harta, banyak sekali harta, anaknya terurus, mati, harta itu jadi musibah. Ya kan? Orang nak punya harta, ya. Tapi anaknya dididik dengan baik, dia kerjanya tukang becak misalnya, kan hanya petani biasa ya. Oh kan luar biasa, anaknya ada 5, ada 6, semua jadi ada yang dokter ya, ada yang dokter, ada yang dosen dan sebagainya ya. Itu kan luar biasa prestasi kan, bukan dengan uang. Betapa banyak orang yang punya uang anaknya berantakan ya. Ada yang enggak profesi guru di sini? Ada yang guru? Ada guru ya. Ini good news for teacher ya. Di Mesir itu 80% yang ke Mesir itu, seangkatan saya, di bawah saya, di atas saya itu, kalau bukan ibunya guru, bapaknya guru. Hanya 20% saja di luar itu. Saya termasuk di luar itu. Ya, ini luar biasa guru. Ya. Kita percaya bahwa itu memang cahaya ilmu, memang itu kasih sayang Allah. Anak-anak guru ini begitu. Ya, Allah bantu itu. Guru sekarang sudah ada sertifikasi, dulu mana ada. Ya, ada guru honor dari mulai masuk guru sampai mati dia honor gitu. Tapi Allah beri dengan cara jalan lain. Oke. Ini potensi dalam besar anak, potensi ya dan tantangan. Jadi kalau sudah bicara potensi dan tantangan kan dua sisi ya. Kemudian tekanan pekerjaan dan keterbatasan waktu. Ini yang paling banyak orang beralasan tidak ada kesempatan untuk mendidik anak. Ya, oh sibuk bekerja. Bekerja untuk apa? Untuk anak. Ya. Kita mati, sudah mati kita ajarkan Al-Fatihah pada dia. Ya, tolong diajarkan itu. Minimal Fatihah itu kita yang ajarkan ya. Ayat Al-Qur'an kita ajarkan. Dia akan baca seumur hidupnya gitu. Anaknya dia ajarkan oleh dia lagi. Pahalanya ke kita. Ya. Dia punya cucunya diajarkan terus. Maka jangan meremehkan, mengutamakan kerja ya, tidak memperhatikan anak. Apakah ini umumnya yang terjadi? Seperti ini kan, orang fokus pada kerja, tidak peduli sama anak. Kalau tanya, sibuk sekali, nggak sempat. Untuk apa sibuk kali? Uangnya untuk apa? Untuk anak katanya. Uangnya untuk anak. Nggak. Macam orang kalau ditanya, mau kemana? Oh, ini kan ada orang yang pesimis sekali dalam hidupnya kan. Mau cari makan katanya ya. Mau cari apa? Cari makan. Karena sibuknya dia bekerja nggak sempat makan. Betul kan? Ya kan? Ini. Jadi filosofi hidup itu nggak nyambung dengan apa yang dilakukan itu. Makanya perhatikan. Ya, perhatikan apa yang kita kerjakan, menentukan apa istilahnya need for achievement itu. Kita tentukan tuh. Hidup ini mau apa sebenarnya? Ya, berkeluarga itu untuk apa? Alhamdulillah kita masih, walaupun ada istilahnya tadi child free itu kan, itu pengaruh barat tuh ya, menganggap anak itu sebagai beban. Saya pernah di Australia. Jadi baru-baru datang saya jadi cleaning service di Latrobe Uni itu ya, cleaning service. Kawan saya lagi kerja, anaknya sakit, dia tinggalkan kerja, dia pulang. Jadi bosnya marah. Kenapa kamu tinggalkan kerja? Dia bilang, my son more important than this job gitu kan. Nah, terus dia kan berkeras, nggak mau. Saya pokoknya kalau urusan anak saya akan utamakan. Kerja saya bisa cari tempat lain. Kalau kamu nggak suka sama saya, keluarkan saya. Easy, gitu kan. Apa dia bilang gitu? Baby expensive, anak itu mahal. Kemudian anak itu jadi beban. Oh no, for Muslim different. Kami anak itu lebih utama itu. Kami punya cara berpikir beda. Ini yang terbawa sekarang. Kalau ada istilah child free, saya itu bodoh itu.
ya, kayak orang nggak paham agama atau betul-betul nggak paham agama, ya, ada untuk anak. Nggak ada yang bisa di dunia multiply pahala itu seperti anak, ya. Idza mata ibnu Adam ya ingkata amalu illa bisalasatin, sama waladun saleh yud'a lahu, anak yang saleh, ya, amal jariah, ya, kemudian ilmu bermanfaat, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, itu semuanya ada sama anak. Betul kan? Ada sama anak, dia bisa handle itu semua tuh. Anak kita jadi guru, kita dapat nggak pahala? Dapat. Anak kita jadi orang kaya, dia kasih makan istrinya kalau anak laki-laki gitu, ya, kita tetap dapat pahala. Ini filosofi Islam ini harus dipegang betul ini, ya. Kalau ada yang bicara, berani nggak? Kalau saya agak ini, mulut ini agak istilahnya tajam dikit gitu, ya. Makanya kemana-mana saya nggak diangkat, bukan karena nggak berat badan, ya. Karena ini kalau masuk orang ini bahaya, ya, kecuali di FDP. Ini yang beliau sabar betul ini. Dan ini kepala divisi mualaf. Nah, sekarang jadi sekretaris. Itu seperti itu. Membangun filosofi. Baik, kemudian luangkan waktu untuk keluarga ini penting sekali. Maaf ya, Bu. Maaf, Pak. Ya, ini siapa yang sudah berkeluarga tadi, Bapak? Bapak bekerja di mana? PTSP. Apa? PTSP. Perizinan pemerintah gitu kan. Ada nggak waktu khusus untuk anak? Ada, alhamdulillah. Seperti itu. Tentukan. Saya yakin beliau sibuk gitu kan. Tapi sesibuk apapun kita harus menyediakan waktu untuk anak. Untuk anak. Kalau istri juga begitu kan. Tapi kalau makanya lebih bagus istrinya satu, Pak. Ya. Senang ya. Jadi ada waktu kita yang fan untuk anak kita, ya. Kalau hari Ahad, kalau nggak sempat pagi, sore tetap kami ke laut, ya, berenang di laut dan sehat juga kan, itu membangun komunikasi kita. Baik, sudah jam 12 ya, sudahnya. Baik, ini sebagai penutup ini serangan udara. Jadi hari ini beban yang dihadapi kita sebagai orang tua ini jauh lebih berat dengan 30 tahun yang lalu, ya. 30 tahun. Dulu enggak ada HP, Pak. Ya, dulu enggak ada TV pun. Ingat saya, kami masa kecil TV itu masih hitam putih, kan. Siaran cuma TVRI. TVRI ya. Ada. Kemudian lingkungan pergaulan, saya asalnya Sigli. Ya, paling senakal-nakal kita menurut pandangan orang tua, lompat ke sungai, air sedang tinggi, itu seperti itu, ya kan. Tapi pada sini kan melatih fisik juga gitu kan, ya orang tua. Ya, tapi hari ini itu serangan udara dan darat. Laut nggak ada, laut kapal yang masuk kan agak lambat gitu ya. Tapi ini serangan udara, itu internet, ya. Dia di kamar sendiri. Kalau dulu aman, Bu. Kalau anak itu sendiri di kamar, kita bilang udah tidurnya atau dia sedang baca kan. Hari ini tidak bisa. Ya. Walaupun pemerintah Indonesia itu sudah menciptakan sistem blokir terhadap pornografi itu masa SBY kan, tapi ada jalan lain. Ya. Atau game dan sebagainya itu merusak. Ini serangan udara. Ini betul-betul harus konsentrasi kita untuk melawan itu. Kemudian serangan darat. Apa yang maksud dengan serangan darat? Ya. Kawan. Ya, di Roma dia. Dan Ibu menjadi isu paling besar hari ini, ya. Kebetulan ada Pak Menteri malam kemarin bicara itu. Dia bilang isu yang paling besar dan sulit diselesaikan saat ini, ya, bukan anak berkelahi, gampang tuh, ya, suruh polisi. Isu LGBT. Dan itu sudah mulai dari anak SD, SMP, SMA, ya. Saya, Bu, Pak, kalau ada lihat orang melamar, rasanya wow, gitu, ya. Itu, seperti itu. Itu ada, ya. Coba itu. Ini saya mulai di Aceh itu, di warung-warung kopi itu, waiters-waitersnya itu kan, adanya kulakir drum kah gitu. Itu
Seperti itu. Baiklah, karena waktu sudah habis. Ada dialog, kalau tidak ada kita selesai. Ya, alhamdulillah. Terima kasih pada materi yang sangat baik, peran ayah. Jadi saya ingin sedikit menyampaikan gambaran. Para suami, para ayah, mungkin kita di kantor memiliki jabatan yang tinggi. Kita di kantor kepala dinas, kita di kantor kabin, kita di kantor dipanggil dengan Pak, Ibu. Namun ketika pintu rumah kita dibuka oleh anak kita tidak pernah memanggil kita Pak. Yang dia panggil satu ayah, Abi, Wale. Hanya itu yang dia inginkan. Ya. Kerjaan kita itu sebatas pintu rumah. Jadi ketika sampai di dalam, maka tinggalkan semua. Anak kita tidak pernah mendambakan tingginya jabatan kita, tidak. Dia hanya menambahkan apa pelukan. Seberapa sering kita memeluk anak kita, wahai ayah. Seberapa sering kita mencium kening kita, anak kita, wahai ibu. Ini inti daripada pesan yang saya sampaikan tadi. Nah, dari pertama komunikasi, yang kedua akhlak mulia, yang ketiga peran ibu. Wahai ibu, kembalilah. Peran Anda menjadi seorang ibu yang mendidik dan menjaga anak. Jangan sampai nanti anak Anda laki-laki mendapatkan kasih sayang pelukan dari teman wanitanya. Jangan sampai anak Anda yang perempuan mendapatkan kata pujian, hai para ayah, ya, dari teman laki-laki. Pilot, ada kopilot, ayah, ibu, saling bersinergi. Wahai ibu yang Anda bekerja di rumah, di luar rumah, maka jangan lupakan peran ayah Anda menjadi seorang ibu. Ibu, kembalilah, kembali kepada fitrah, kembalilah, sehingga kita akan mendapatkan anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Terkait tadi kan diceritakan tentang kisah sebagai kisah. Nama saya Muhammad Khalil Qardawi. Kisah Ustaz dengan anak Ustaz kan, mungkin sebagian tadi. Yang ingin saya tanyakan mungkin terkait tantrum anak, kira tantrum. Tantrum tu apa? Ngambek apa bahasanya ya. Nah, jadi kalau seandainya misalnya kadang-kadang kejadiannya ini ayah berjanji ke anaknya memberikan sesuatu, tapi tidak bisa dipenuhi dan diberikan alternatif lain. Jadi terkadang ketika dilakukan seperti itu si anak tantrum. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana solusi menurut Ustaz terkait anak tantrum ini? Apakah dibiarkan atau ada cara komunikasi lain gitu supaya si anak tidak tantrum? Begitu, terima kasih. Baik, kebetulan saya tidak tahu juga apa tantrum itu. Kita ada dokter psikolog itu di belakang, gitu, yang bisa bantu. Cuma yang saya tahu sekedar kalau anak tantrum itu keinginan yang dia inginkan, dia memaksa kita dengan semacam itu. Kalau kita biarin, dia akan selesai nanti gitu. Tapi bagusnya tolong Pak dokter psikolog. Ini yang tepat bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Memahami kondisi emosional anak beda-beda ya. Pertama, ketika tantrum kita pahami terlebih dahulu kira-kira penyebab tantrumnya itu apa. Apabila penyebab tantrumnya karena seperti kata Ustaz Azhar karena tidak diberikan HP, maka bukan pemberian HP solusinya. Kemudian yang kedua, apabila sang anak meminta sesuatu bukan
harus kita turutin, ada beberapa batasan. Jadi ketika anak tersebut tantrum, yang pertama yang harus dilakukan adalah memeluk sang anak. Memeluk sang anak, kita biarkan dia menangis, jangan kita suruh berhenti, kita biarkan dia untuk terus menangis. Kemudian baru kita berikan penjelasan bahwa misalnya terkait HP tadi, ke depan HP misalnya kalau Ustadz Azhar misalnya dikasih cuma untuk hari Senin, ataukah dikasih cuma 1 jam. Jadi kita berikan penjelasan setelah emosinya mulai reda. Baik, demikian Ustadz. Ada lagi? Insya Allah bisa kita sambung. Ya, oke. Ya. Jadi setelah itu lanjut info. Ya. Mungkin yang lain kan lagi menyimak gitu kan, menyimak, melihat, mengamati, ya. Nggak apa-apa ini terus Sika ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan Ustadz, nama saya Rodatul Jannah. Profesi saya sebagai guru yang saya perkenalkan tadi, sekalian juga saya seorang ibu. Alhamdulillah saya juga punya anak hampir umur 4 tahun depan. Jadi yang Ustadz cerita tadi, saya mengalaminya fase dari 0 sampai sekarang. Jadi kalau alhamdulillahnya mungkin waktu pertama kali jadi seorang ibu saya sendiri yang tantrum, belum bisa mengkondisikan anak. Jadi makin ke sini alhamdulillah saya belajar parenting tentang anak. Seperti Dokter Aisyah, saya suka mendengar pembicaraan beliau. Jadi setelah saya belajar parenting, seorang ayah harus memeluk anak seperti Bapak psikolog bilang tadi. Kalau anak nangis didiamkan dulu. Kalau kita di Indonesia kan kalau anak nangis jangan nangis, diam-diam. Seharusnya kan tidak boleh seperti itu ya. Kita memberi kesempatan kepada si anak. Alhamdulillah saya dan suami sudah memahami sedikit cara parenting untuk anak. Dan yang masalah HP juga kadang-kadang dulunya suka, mungkin waktu itu dulunya sedikit cerita karena saya lagi belajar sapi untuk anak. Jadi kan masih baru ya. Jadi alhamdulillah sekarang hampir seminggu itu tidak pernah, ataupun seminggu sekali itu pun kalau dilihat ibu dan bapaknya asik dengan HP masing-masing. Mungkin anaknya kok asik nonton HP ya ibu saya sama. Jadi mungkin termotivasi gara-gara itu. Jadi alhamdulillah ukuran anak saya itu ayahnya tidur, saya mengajarkan kalau sebentar Pak ya. Kalau ukuran ayahnya tidur, saya selalu bilang kalau mau jajan, saya bilang bangunkan ayah. Saya mengajarkan anak saya kalau ada apa-apa bangunkan saya atau ayahnya. Karena bagi saya itu sedikit pembelajaran. Kalau anak meminta uang atau jajan termasuk dari kakeknya, menurut saya itu salah. Walaupun seorang kakek memberi, tapi bagi saya tidak mau anak saya menadah tangan kepada orang lain atau mencari kebahagiaan kepada orang lain. Jadi kami mengupayakan bagaimana mungkin 1000 pun minta kepada kami berdua. Jadi saya belajar parenting segala macam mendidik anak, menurut saya sudah perfect. Tapi mungkin walaupun sedikit ada tantrumnya, namanya juga anak-anak Pak ya. Tapi ini mohon maaf saya agak nangis karena saya kalau bercerita tentang anak sensitif Pak. Jadi ingin saya tanyakan, kalau terkadang apa yang kita lakukan sudah benar menurut kita, tapi dilihat orang lain yang kita lakukan itu tidak seharusnya seperti itu. Terlalu menuntut umur anak segitu, terlalu mandiri.
Terlalu apa-apa lakukan sendiri karena saya di rumah anak saya suruh laki-laki kebetulan Pak ya. Saya juga mengajarkan mandiri kepada anak saya, apa-apa sendiri, ambil piring makan sendiri, duduk bersama makan segala macam. Jadi apa ada salah mungkin dari didikan kami, terlalu umur segitu kami mengajarkan mensupport anak terlalu apa-apa sendiri, apa-apa begini. Tapi kami membuat anak bermain. Namanya juga anak kan tidak dituntut belajar ya Pak ya umur segitu. Kalau dia bermain seharusnya bermain. Tapi di bermain itu kita mengajarkan pendidikan kepada anak. Itulah terkadang saya banyak mendengar mau di luar saudara mengatakan kamu didikannya kenapa kasar sekali? Kenapa didikan kamu seperti itu? Apa mungkin menurut Bapak ada impact-nya kalau saya mengajarkan seperti itu? Atau mungkin Bapak ada pendapat lain? Terima kasih Pak. Itu Rodatul Jannah itu kembali lagi kepada komunikasi tadi dengan nilai gitu ya, harus kita tanam. Nilai-nilai kebenaran, nilai kejujuran, nilai itu wajib kita tanamkan bahkan sejak dia dari kandungan itu sudah kita mulai tanamkan. Baca Al-Quran dan sebagainya itu. Walaupun dilihat oleh orang salah, ya, tapi yang penting gaya komunikasi. Jangan memaksakan dengan makanya saya sampaikan tadi kan dibangun dengan apa biasa berdialog. Ya, anak-anak itu dibiasakan berdialog, dia bisa menerima. Bahkan ada pada masa kita di luar apa yang kita prediksi. Ya. Saya pernah bilang sama anak saya, kalau dikasih permen sama orang, jangan dimakan. Makanya gitu respon. Rupanya di sekolah dikasih permen oleh guru dalam kelas. Siapa yang dapat menjawab dikasih permen gitu. Begitu dia ambil permen dilempar, dilempar. Guru telepon mamanya gitu. Ini kan anak menginterpretasi dengan cara dia gitu, cara dia. Akhirnya amak bilang, "Nak, kalau dikasih kamu tidak suka itu kasih ke kawan. Tapi yang saya maksud kan kalau dikasih oleh orang-orang yang tidak dikenal. Begitu sampai dia ke rumah setelah sekian hari saya bilang, kamu boleh minta sesuatu sama abi, sama mamamu dan sama kakak. Kakak ini yang jaga dia waktu dia. Di luar itu tidak boleh. Di luar itu tidak boleh minta gitu. Karena kalau si kakak ini pasti bilang ke saya itu, bilang ke mamanya itu. Ya alhamdulillah itu berjalan. Maka itu segala sesuatu yang menyangkut dengan nilai kita komunikasikan dengan cara yang baik. Walaupun dia tidak mengerti, itu dia akan tertanam di bawah alam sadarnya. Kalau kita biasa jangan minta-minta sama orang gitu. Ya, dia akan tahu. Kemudian Bu, yang paling penting lagi kan seperti kita sampaikan tadi, anak itu tidak pandai mendengar, dia pandainya melihat. Ya, kita juga seperti itu. Kalau ada orang pergi kita bawa oleh-oleh ya. Jangan, itu mengajarkan anak itu ya, bawa oleh-oleh ya. Mungkin tuh dari saya Bu, itu bagus, ini kan berbagi pengalaman Bu Rodatul Jannah ya. Nah, terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Ustaz, kita sebagai ayah mungkin banyak peran di dalam keluarga, baik mencari nafkah, pendidikan dan perlindungan. Jadi di sini yang ingin saya tanyakan, misalnya kita memiliki anak 4 orang, 2 perempuan, 2 laki-laki. Di sini mereka mungkin berkeinginan, mungkin pasti ada yang berbeda-beda kemauannya, baik dari tempat bermain ataupun makanan yang sukai, mungkin sangat berbeda. Jadi di sini kita sebagai orang tua, mana yang kita dahulukan, apa anak yang pertama, anak yang tengah-tengah atau anak yang ketiga dari permohonan mereka. Dan juga beserta mamanya juga mungkin minta juga. Yang kedua, mayoritas kita lihat sekarang anak perempuan dan anak laki-laki, mungkin kalau kita lihat sehari-hari anak perempuan lebih dekat ayahnya daripada mamanya.
Ya sebaliknya begitu, anak laki-laki mungkin lebih dekat dari mamanya. Jadi yang ingin saya tanyakan, apakah sudah tergaris dari Allah, apa memang kehidupan kita seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua hal yang mungkin saya pahami ya. Yang pertama mengenai makan tadi ya. Anak bebas memilih makanan hanya ketika kita bawa ke restoran. Terserah nak mau makan apa. Ya. Mau yang pilih ini sesuai dengan menu itu kan. Ya. Ada juga yang anak begitu dia lihat makanan, dilihatnya bukan nama makanan tapi yang paling kanan tuh. Harga paling mahal. Jadi kalau Anda bawa anak ke restoran ya udah harus siap gitu kan. Nah, itu di rumah jangan pernah biasakan. Oh, saya mau telur, saya mau ayam. Enggak, itu harus jadi komandan peleton. Ya. No option. Makan ini yang mama masak. Ya. Jangan sampai kasihan, no. Itu harus tegas itu. Kalau enggak kasihan mamanya. Kecuali bapak mau masak. Kasihan mamanya. Itu harus tegas. Yang kemudian tadi masalah anak cinta itulah yang seharusnya gitu kan. Anak itu saya suka melihat di YouTube itu. Anak perempuan kalau begitu dia sudah ini sama bapaknya memang pacaran. Bagi anak perempuan itu first love-nya itu memang bapaknya. Ya. Begitu kan kebalikannya itu anak laki. Itu normal, Pak. Kalau tidak seperti itu, terutama pada usia 0 sampai ya bukan 0 lah, nggak ngerti kalau 0 dia kan. Mungkin usia 2 tahun sampai 7 tahun kalau nggak salah saya gitu kan. Itu harus diperhatikan betul. Jadi kalau misalnya anak umur 5 tahun dia perempuan misalnya kan mengidamkan ibunya, itu hati-hati Bu, hati-hati Pak, itu nggak normal itu, dia harus selang gitu ya. Nah itu seperti itu, benar seperti itu. Kemudian ini kan jadi pelajaran juga buat kita sebagai bapak, sebagai bapak lah terutama itu ya. Ketika di rumah marah sama istri gitu, rasa mau pukul, harus diingat, atau mau memaki, harus diingat bahwa istri kita itu anak yang paling disayangi oleh bapaknya itu. Dan itu kita juga tanamkan pada anak kita. Saya tanamkan itu. Nah, di luar sana tidak ada orang yang lebih menyayangi kamu melebihi mamamu dan ayahmu. Itu harus kita tanam juga dalam bagi anak itu ya. Jadi jika dia tidak mencari idola di luar kita, itu kita harus jadi itu yang terbaik. Barangkali ini waktu sudah jamnya makan ya, saya sudah mau azan. Mohon maaf lebih kurang ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Sebenarnya posisi saya ini hari menggantikan Ustadz Damanhur. Tapi kira-kira yang saya sampaikan tadi bermanfaat? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustazah atas materinya kepada saya. Jadi semoga dari pagi hingga menjelang sahur ini dapat kita ambil pelajaran. Jika waktu siang nanti tidak kalah menarik materi-materi yang akan disampaikan. Dan yang saya sampaikan tadi, orang yang tidak bertanya di sini bukan berarti tidak bertanya Ustaz. Mereka itu melihat, mengamati beginilah rupanya dalam kehidupan rumah tangga. Jangan takut, ya kan? Nanti bicara anak-anak begini, nanti bicara suami menyandar, tapi itu namanya kehidupan. Pernikahan itu ialah ulur peta terpanjang. Kapan? Ketika kita sudah bilang saya terima nikahnya, cuci mulai sebentar 1, 2, 3, 4, 5 terus sampai kapan? Bukan cuma sampai di sini di dunia, tidak. Pernikahan itu ujungnya Bapak Ibu sekalian, ketika di dunia dan ketika nanti kita berkumpul di surga, itu tujuannya. Karena jangan sampai salahnya. Kan kita tidak mau kan satu pasangan kita di surga, satu di neraka, kan tidak. Kita inginkan tujuan itu adalah dunia dan akhirat kita sama-sama. Ya mungkin dari kami sebagai moderator pada kesalahannya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi pada waktu dan frekuensi lainnya. Dan sekian. Bila ini tapi boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.